Semua cerita tentang Tuhan selalu datang dengan cara yang sama. Kemegahan, dominasi, dan kuasa. Zeus, sang dewa petir, Ra dewa matahari, dan dewa-dewa lainnya dengan dominasi. Ketuhanan hampir selalu digambarkan sebagai sesuatu yang harus ditakuti supaya ditaati. Namun muncul satu Tuhan yang sangat berbeda, yaitu Tuhannya orang Kristen. Yang datang sebagai manusia, tidak dengan mahkota, tidak dengan kuasaan, tidak sama seperti Tuhan-Tuhan yang lain. Datang sebagai bayi manusia, di palungan, dari sang perawan Maria, di kandang domba. Dan yang menarik adalah, di antara semua cerita tentang Tuhan, Tuhan yang datang dengan kerendahan justru menjadi yang paling bertahan di sejarah manusia. Karena biasanya, cerita bertahan karena kemenangan, karena ketakutan, dan karena kekuasaan. Tapi, cerita tentang Yesus justru bertahan tanpa pasukan, tanpa kerajaan, bahkan berawal dari kematian yang memalukan. Dan itu jarang banget terjadi. Sejarah mencatat, banyak cerita bertahan karena kuasa ataupun paksaan. Contohnya para Firaun dari Mesir, para kaisar dari Romawi, dan para penguasa-penguasa lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana bisa cerita tentang Yesus Kristus jauh lebih besar daripada the so-called Lord pada masanya. Padahal Yesus tidak memiliki wilayah, pada masanya dia tidak berkuasa, dan hanya memiliki 12 murid. Sejarah mencatat sesuatu yang konsisten. Cerita akan tetap bertahan selama penguasanya masih berkuasa. Ketika dia jatuh, ceritanya hilang. Contohnya para Firaun, diingat karena piramida dan paksaan. Para kaisar Romawi diingat karena kekuasaan dan juga karena legiun yang besar. Namun ketika kekuasaan mereka runtuh, cerita mereka pun perlahan menghilang. Mereka dipelajari, tapi tidak dihidupi. Nah, Yesus justru kebalikannya. Ia tidak memimpin wilayah, tidak memimpin pasukan, dan tidak memaksa siapapun untuk mengikut dia. Ia hanya berjalan, berbicara, menyembuhkan, dan mengasihi. Bahkan pada saat itu melawan status quo. Setelah kematiannya, harusnya ceritanya selesai. Namun, cerita mencatat hal yang lain. Seorang guru Yahudi disalibkan oleh kekaisaran terbesar saat itu. Murid-muridnya ketakutan dan tercerai-berai, tanpa rencana dan tanpa strategi. Namun, dalam hitungan dekade, cerita ini tidak mati, tetapi semakin menyebar. Di awal pertumbuhannya, mengikuti Yesus bukanlah pilihan yang aman. Tidak ada keuntungan politik, tidak ada posisi sosial, dan tidak ada pembelaan negara. Karena pada zaman itu, justru orang Kristen diburu para Romawi. Bahkan sejarah mencatat, pengikut Kristus zaman itu kehilangan segala sesuatu. Status, keluarga, bahkan nyawa. Mereka menjadi martir dan ini hal yang penting. Orang mungkin mau mati demi kekuasaan atau karena terpaksa. Tapi jarang sekali orang mau mati karena cerita yang mereka tahu adalah palsu. Para murid tidak mati karena wilayah, para murid tidak mati karena kekuasaan, para murid mati karena mereka tahu apa yang mereka lihat adalah sesuatu yang real. Dan secara logika sejarah, ini aneh. Martir pertama yang meninggal harusnya menjadi martir terakhir. Karena biasanya cerita berhenti ketika sesuatu yang dibayar terlalu mahal. Tapi justru yang terjadi adalah kebalikannya. Semakin ditekan, cerita ini semakin melebar.